Ada nyamuk. Hi, and welcome back to another episode of Medicrazy. Apa kabar semuanya? Tetap semangat ya puasanya. Stay fit and sweet. Selama bulan puasa ini aku bakalan sering update terutama di series Medicrazy ini. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Karena Medicrazy ini menceritakan kejadian-kejadian di dunia nyata alias beneran true story, bukan based on true story, yang menceritakan tentang clinical trials atau human experimentations yang sering berakhir dengan tragedi. Jadi kita bisa belajar lebih tentang apa sih salahnya dan kira-kira gimana supaya nggak terulang lagi. Happy watching! Kepala gadis itu terlempar ke belakang. Mulutnya terbuka dalam tangisan kesakitan. Namun ia tidak bisa merasakan apa-apa. Siapakah dia? Dia adalah patung perunggu yang melambangkan derita 10.000 lebih anak yang dilahirkan pada tahun sekitar 1950-1960-an yang sangat menderita dan masih tetap menderita sebagai orang dewasa. Patung perunggu ini dinamakan The Sick Child untuk melambangkan mereka yang dilahirkan dengan kondisi kurang beruntung. Misalnya beberapa dilahirkan tuli dan buta, beberapa tanpa lengan dan kaki, beberapa dengan tulang punggung yang miring, atau bahkan dengan kerusakan jantung dan otak. Mengapa anak-anak ini terlahir seperti ini? Semua ini berawal karena ibu mereka mengonsumsi obat thalidomide yang pada masanya sangat terkenal sebagai obat ajaib untuk mengurangi mual-mual. Pada masa itu belum ada yang tahu bahwa obat ini tuh obat yang jahat. Tetapi sebelum ada yang menyadari hal ini, thalidomide merupakan obat bebas yang aman dan lebih dari 100.000 orang telah membayar harganya. Thalidomide merupakan sebuah obat penang atau sedatif atau tranquilizer yang mulai diproduksi di Jerman pada tahun 1953 oleh perusahaan yang bernama Chemie Grünenthal. Perusahaan ini awalnya adalah produsen sabun yang kemudian sejak Perang Dunia Kedua karena naiknya permintaan pasar akan antibiotik, perusahaan ini mulai berubah menjadi perusahaan farmakologi. Pada masa perang itu sangat banyak dibutuhkan antibiotik, misalnya untuk mengurangi infeksi saluran pernapasan atas, maupun sedatif atau obat painkiller, atau untuk mengobati mieloid alias kanker sumsum tulang. Yang menjadi kepala penelitian di Chemie Grünenthal adalah Heinrich Mückter, seorang ahli kimia sekaligus penjahat perang Nazi. Namun ia sangat terkenal waktu itu dengan kecerdasannya dia, terutama berdasarkan pengalamannya dalam mengembangkan vaksin anti-tipus untuk Nazi Jerman. Setelah banyak penelitian, thalidomide ini akhirnya memasuki tahapan uji coba obat atau uji klinis. Dan di berbagai tahap uji klinis, obat ini selalu lolos. Karena selama fase paten dan persetujuan, mereka telah menguji coba dengan hewan dan telah memaparkan semua efek sampingnya, dan obat ini akhirnya dinyatakan aman karena dalam keadaan overdosis pun itu nggak bisa menyebabkan kematian alias nggak bersifat letal. Sehingga pada akhirnya obat ini mulai masuk di pasaran yang lebih luas di tahun 1956. Kemudian Chemie Grünenthal mulai memasarkannya secara agresif di berbagai negara di dunia ini, khususnya di 46 negara. Banyak banget kan? Dengan jaminan bahwa obat ini dapat dikonsumsi dengan keamanan penuh pada ibu hamil dan menyusui tanpa menyebabkan efek samping pada anak. Or in other words, this medication can be given with complete safety to pregnant women and nursing mothers without any adverse effect on the mother and child. Selama 4 tahun dia ada di pasaran, jadi sampai sekitar tahun 1960-an, dokter-dokter sangat gemar banget menuliskan resep obat ini kepada ibu hamil
karena kemampuannya untuk mengobati mual-mual yang biasanya kita sebut dengan morning sickness maupun susah tidur. Namun, hampir selama setengah abad atau 50 tahun, perusahaan ini benar-benar tutup mulut dan sangat diam terhadap tragedi epik yang disebabkan olehnya. Ya, sambil terus mendapatkan keuntungan. Padahal sebenarnya sebelum obat ini pertama kali dirilis, ada salah seorang istri karyawan di Chemie Grünenthal yang sedang hamil lalu melahirkan, dan anak yang terakhir itu nggak punya telinga. Tapi Chemie Grünenthal ini ya udah mengabaikan aja, padahal itu kan sebenarnya red flag. Tetapi pada awal 1959 mulailah banyak penelitian yang laporannya menyatakan bahwa obat ini bersifat toksik karena beberapa orang dewasa yang mengonsumsinya itu lama-kelamaan mengalami yang namanya peripheral neuritis atau penyakit saraf yang menyerang sistem saraf periferal. Jadi ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf periferal. Ini yang diserang olehnya. Namun karena keuntungan yang terus bergulir, akhirnya Chemie Grünenthal ini bisa membungkam semua media, kritikus, jurnalis, dokter-dokter dan peneliti dengan suapan atau sogokan, sehingga informasi-informasi itu tuh tertekan. Hingga akhirnya pada tahun 1961 ada dokter Australia yang bernama William McBride akhirnya mengungkapkan secara belak-belakan bahwa ia akhirnya menemukan korelasi atau hubungan antara thalidomide dan malformasi pada janin atau kecacatan pada janin. Namun setelah informasi penelitian ini menyebar luas, itu masih butuh 4 bulan lagi sebelum akhirnya obat ini ditarik dari pasaran. Pada saat itu, menurut statistik, diperkirakan sudah ada 100.000 wanita hamil yang telah mengonsumsinya dan dipengaruhi, sehingga 90.000 mengalami keguguran, dan 10.000 lebih yang lahir ini ada yang mengalami kehilangan atau lahir tanpa lengan dan kaki, atau mungkin buta, bisu, atau tuli, atau mungkin bahkan mengalami kerusakan langit-langit sehingga menyebabkan bibir sumbing. Dan sekitar 40% dari mereka meninggal pada atau beberapa waktu setelah kelahiran. It's bad, isn't it? Penelitian demi penelitian akhirnya mengungkapkan bahwa kerusakan yang dialami oleh janin itu tergantung pada usia kandungan ketika ibu mulai mengonsumsi thalidomide ini. Misalnya, ketika usia kandungan berusia 20 hari, maka yang diserang adalah otak atau sistem saraf pusat. Ketika thalidomide dikonsumsi pada hari ke-21, yang diserang adalah mata. Hari ke-22 telinga dan wajah, hari ke-24 lengan atau tangan, dan hari ke-28 kaki. Namun setelah hari ke-42, tidak ada efek samping yang ditimbulkan, alias obat ini aman. Terlepas dari bukti yang kuat bahwa Chemie Grünenthal ini ternyata tengah memproduksi obat yang cukup berbahaya, namun klaimnya aman bagi ibu hamil, maka mulailah banyak tuntutan. Terutama banyak korban yang meminta kompensasi untuk mereka yang perlu perawatan medis akibat kecacatan mereka. Namun Chemie Grünenthal terus berjuang supaya mereka nggak perlu membayar biaya kompensasi ini, dan tetap demikian, terus berjuang supaya nggak bayar. Beberapa korban yang akhirnya mendapat kompensasi pun mengaku bahwa sebenarnya jumlah yang diberikan itu kecil dibandingkan perawatan medis yang harus mereka bayar. Sehingga akhirnya di tahun 1968, sebuah sidang pidana besar akhirnya dimulai di Jerman, yang menuntut beberapa pejabat Chemie Grünenthal ini dengan tuduhan pembunuhan atau kelalaian yang berakibat cedera parah. Setelah banyak sekali diskusi dengan para korban tentang bagaimana cara mengkompensasi dan berapa uang yang akan dinyatakan cukup, demikianlah hasilnya di April 1970. Bahwa sebagai bagian dari penyelesaian, Chemie Grünenthal akan membentuk sebuah yayasan kecil untuk menampung dana sebesar 100 juta US dollar, yang kemudian akan ditambahkan oleh pemerintah Jerman sebesar 300 juta US dollar.
Dana-dana ini akan dikelola oleh yayasan ini yang dibentuk antara Kami Grunenthal dan pemerintah Jerman untuk memberikan dana, bantuan atau tunjangan kepada para korban. Dan ini jumlahnya beragam, ada yang one-off payment atau sekali aja bayar, ada yang dibayarnya itu per bulan atau periode waktu tertentu. Dana ini bertahan hingga tahun 2008, jadi belum lama dari sekarang, mengingat kejadiannya sebenarnya udah lebih dari setengah abad yang lalu. Di tahun 2008-2009, Kami Grunenthal mengisi kembali dana yayasan ini sebesar 63 juta US dollar. Setelah penyelesaian masalah kompensasi dan urusan legal, akhirnya di tahun Desember 1970, perkara ini ditutup. Seiring dengan persidangan tersebut, bencana ini telah menyebabkan banyak sekali perubahan besar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang obat-obatan, mulai dari penelitian, pengujian, hingga perizinan. Beberapa contohnya misalnya amandemen Harris-Kefauver di negara Amerika Serikat, kemudian Directive 6566 EECI di European Union, dan juga Medicines Act 1968 di negara Inggris. Peraturan-peraturan baru yang ada ini juga memperketat FDA atau Food and Drugs Association Amerika Serikat, sehingga para produsen obat yang ingin mengajukan obatnya sekarang harus melalui tahap yang lebih ribet dibanding sebelumnya untuk memastikan obat ini adalah obat yang aman dan efektif sebelum dipasarkan, terutama di bidang efek samping. Jadi sebelum mengajukan permohonan perizinan, harus telah menyatakan semua efek samping yang mungkin terjadi. FDA kemudian juga memprakarsai yang namanya Drug Efficacy Study Implementation, yaitu usaha untuk mengklasifikasi ulang dan memetakan obat-obat yang sudah ada sekarang ini. Namun di luar masalah keuangan, para korban dan keluarga harus menunggu 5 dekade lagi sampai akhirnya perusahaan ini, Kami Grunenthal, benar-benar minta maaf kepada mereka. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2012, CEO baru perusahaan yang bernama Harald Stock akhirnya melangkahkan kaki keluar dari markas besarnya dengan membawa sebuah patung perunggu, serta meminta maaf kepada seluruh korban, keluarga yang patah hati, serta mereka yang selamat. Ketulusannya tampak nyata. Begini pernyataannya. Kami meminta maaf bahwa hampir selama 50 tahun, kami tidak menemukan cara untuk menjangkau Anda dari manusia ke manusia. Kami meminta kamu menganggap keheningan panjang ini sebagai tanda pernyataan bersalah kami, bahwa kamilah yang menyebabkan nasibmu menjadi seperti ini. Namun yang jelas, permintaan maaf tidaklah cukup. Pada saat permintaan maaf ini, ada sekitar 5.000 hingga 6.000 penderita yang masih hidup. Para korban, keluarga korban, maupun pendukung korban menganggap permintaan maaf ini tuh agak sedikit menghina, terlalu terlambat, dan banyak juga yang mengkritik perusahaan karena tidak memberikan kompensasi lebih kepada para korban, terutama karena mereka telah mengabaikan peraturan mendasar tentang penelitian efek samping. Thalidomide tragedy adalah skandal obat terburuk sepanjang masa, akibat banyaknya orang yang telah dirugikan, serta beberapa dari mereka pun masih hidup sampai saat ini. Terperangkap selamanya dalam kurungan perunggu, patung anak yang menderita ini selalu menghantui. Teriakannya yang sunyi selalu mengingatkan kita tentang betapa menderitanya bayi-bayi thalidomide. Sampai jumpa di Medikrisi berikutnya.